Hi, good morning children. How are you this morning? Okay, now before we study, we have to pray. Okay, follow me ya. Put your hand on your chest. Sing this song. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God care for me. God care for me. God care for me. He's so good to me. God lets me on. God lets me on. God lets me on. He's so good to me. Okay, put your hand on your chest. Close your eyes. Sigh together. Thank you, God, for the beautiful day. Please help us to understand the lesson well. Amin. Oke, kita sudah berdoa tadi. Sekarang Miss mau tanya, what day is today? Sekarang hari apa ya? Today is Tuesday. Sekarang sudah hari Selasa. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat, stay healthy, and also stay strong dan tetap semangat. Oke, sekarang kita akan belajar tentang tempat-tempat ibadah. Nah, apa itu tempat ibadah ya? Tempat ibadah atau tempat suci adalah tempat yang digunakan oleh umat beragama, tempat yang disucikan dan digunakan untuk apa ya? Biasanya digunakan untuk melakukan persembahyangan atau cara kita untuk memuja Tuhan. Oke, sekarang akan Miss tampilkan beberapa gambar tentang tempat-tempat ibadah dan umat agama apa saja yang bersembahyang di tempat ibadah tersebut. Oke, yang pertama, coba anak-anak lihat. Di sini ada gambar pura, temple. Nah, pura ini adalah tempat bersembahyangnya bagi umat yang beragama Hindu. Oke, Miss ulang sekali lagi. Pura in English, temple. Nah, umat beragama Hindu biasanya bersembahyang di pura dengan memakai pakaian yang rapi, berkebaya. Bagi yang perempuan memakai kain dan selendang. Rambut juga diikat yang rapi. Oke, kalau bagi anak laki-laki menggunakan udeng, baju yang rapi, menggunakan kain juga, dan ditambah juga dengan selendang atau selempot. Oke, itu dia tentang pura, tempat bersembahyangnya agama Hindu. Pura in English, temple. Oke, yang kedua sekarang adalah tempat bersembahyang untuk umat yang beragama Islam atau umat Muslim. Namanya adalah masjid. Masjid in English, mosque. Oke, once again, masjid in English, mosque adalah tempat bersembahyang umat beragama Islam. Nah, coba anak-anak lihat bentuknya. Anak-anak perhatikan biar anak-anak bisa membedakan mana pura dan mana masjid. Oke, ingat ya, umat yang beragama Muslim biasanya kalau sembahyang itu juga menggunakan pakaian yang rapi, tertutup semua. Bagi yang perempuan itu memakai kerudung atau hijab, dan bagi yang laki-laki menggunakan peci. Dan pakaiannya juga pakaian yang sopan dan tertutup. Oke, itu dia tentang masjid, tempat ibadah untuk umat yang beragama Islam. Oke, itu dia tentang masjid tadi. Sekarang number 3, yang ketiga adalah, nah coba dilihat, ini adalah gambar gereja. Nah, gereja in English, church. Oke, once again, gereja in English, church. Nah, gereja ini merupakan tempat bersembahyang untuk umat beragama Kristen, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Nah, ini dia tempat bersembahyangnya ya. Coba anak-anak lihat, ada tanda salibnya ya. Nah, gereja, church. Nah, gereja ini
tempat bersembahyang umat beragama Kristen Katolik maupun Protestan. Nah, mereka juga kalau bersembahyang itu menggunakan pakaian yang sopan dan pakaian yang rapi. Oke, seperti contoh di gambar ini ya. Oke, kemudian sekarang yang keempat. Nah, ini gambar wihara. Nah, wihara in English monastery. Okay, once again, wihara in English monastery. Nah, wihara ini adalah tempat bersembahyangnya bagi umat yang beragama Buddha atau Konghucu ya. Nah, mereka juga bersembahyang menggunakan pakaian sesuai dengan tradisinya mereka. Nah, umat beragama Buddha ini ingat tempat sembahyangnya, tempat beribadahnya, tempat memuja Tuhannya disebut dengan wihara, monastery. Oke, itu tadi sudah Miss tampilkan tempat-tempat beribadah bagi umat beragama. Yang pertama itu bagi umat yang beragama Hindu, pura, temple. Bagi umat yang beragama Islam, masjid, mosque. Bagi umat yang beragama Kristen, itu gereja, church. Oke, bagi umat yang beragama Buddha, Konghucu, itu wihara, monastery. Oke, itu dia tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Thank you.